Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin bani Adam lahu illa bisiyam as-sawmu li wa as-sibhi. Bapak Ibu, adik-adik zaman subuh yang dirahmati Allah, sehat semua ya Bapak Ibu, adik-adik. Alhamdulillah. Walaupun pagi-pagi kita biasanya loyo, kita sehat karena sudah makan sahur. Mungkin ada yang sahurnya mendekati subuh, ada yang sahurnya jam 1. Bahkan mungkin ada yang sahur jam 11, biar nanti tidak malas makannya. Jadi monggo mau sahur jam 8, jam 11, mau jam 1, mau jam 3 monggo, tapi yang paling baik adalah mendekati subuh. Takjil yang paling baik adalah juga yang Anda langsung membatalkan, nggak usah ditunda, nanti habis tarawih aja masih kenyang, nggak minum-minum gitu. Nah itu tidak mendapatkan berkah dan fadilah dari puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita alhamdulillah ini masuk subuh yang kedua ya di Ramadan. Tarawih juga dapat 2 ya, masih ada 28 lagi tarawihnya. Untuk yang saudara kita ada yang baru 1 gitu ya. Jadi tarawihnya baru dapat 1, bukannya belum karena baru hari pertama hari ini. Nanti kalau puasanya 30, berarti kita lebarannya tanggal 20 hari Jumat. Kalau yang saudara kita 30 nanti ketemunya hari Sabtu. Jadi tidak barengan kalau puasanya sama-sama 30. Tapi kalau puasanya kita 30 dan yang saudara kita 29, 30 gitu ya, itu nanti lebarannya beda. Dan kata orang yang di Jakarta sana, kalau mudik itu senangnya lebarannya beda, jadi jalannya itu lancar. Tapi kalau nanti lebarannya sama itu antri dan padat walaupun lewat jalan tol. Nah kemudian kita mungkin ya kalau di media sosial, mungkin di TikTok atau di YouTube gitu ya, itu hari-hari ini mensiarkan tentang adanya perbedaan. Perbedaan ini gimana tuh ini kok ada yang mulainya Rebo, ada yang Kemis gitu ya. Lebarannya nanti juga dimungkinkan bisa berbeda, tapi harapan kita mudah-mudahan sama. Jadi beberapa waktu yang lalu itu sudah ada yaitu penseragaman seluruh negara yang ada di dunia itu. Ada istilah KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Jadi seragam. Ini terjadi berbeda itu karena ya perhitungannya. Yang satu pakai ru'yatul hilal, yang satu pakai hisab. Jadi kalau hisab itu perhitungannya 100, 500, 1000 tahun yang akan datang itu dihitung itu tahu. Jadi ada gerhana matahari, ada gerhana bulan itu tahu. Tanggal sekian, tahun sekian, jam sekian, hari ini itu sudah tahu. Gitu. Lebih-lebih kalau hanya cuma menentukan puasa itu kecil gitu. Pasti diketahui. Sementara yang sebelah itu adalah pokoknya harus melihat bulan tanggal 29 itu. Kalau nanti kok nggak kelihatan bulan berarti dikundurkan. Bulan Sabannya itu 30 bukan 29.
Jadi hanya perhitungan itu saja yang membedakan. Dia satu mengikuti Nabi, sumu liruyati. Jadi puasalah kamu ketika melihat bulan. Jadi ketika usia 29, kok bulan itu ada, berarti kita puasa. Sementara nanti kalau ada penutupnya atau mendung, itu berarti digenapkan gitu. Nah, kalau zaman Nabi beda dengan saat sekarang ini. Artinya apa? Nabi itu adalah seorang utusan Allah yang segala sesuatunya itu dikendalikan Allah gitu. Jadi sholat saja itu tahu di belakangnya siapa makmumnya, jumlahnya berapa, siapa yang berangkat subuh, siapa yang enggak. Ketika sholat itu Nabi tahu atau tidak melihat ke belakang, karena Allahnya yang membimbing. Termasuk melihat hilal itu Nabi dengan pemimpin saat sekarang beda. Jadi kehebatan Nabi beda, tidak bisa disamakan. Maka ya apapun yang terjadi kita hanya bisa menerima perbedaan, tidak usah menganggap kita yang benar, kita yang paling baik, sementara yang lain misalnya kurang baik atau tidak benar, tidak usah. Karena nanti amal ibadah perbuatan itu adalah pertanggungjawabannya kita terhadap Allah sendiri-sendiri. Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi aku ibadah yang saya pertanggungkan adalah apa yang saya lakukan. Bagi kamu adalah pertanggungjawaban ibadah yang kamu lakukan. Meruqyah, menghisab itu karena kalau saya benar-benar wah itu kan proyek besar, jadi harus dilakukan. Seandainya tidak ada apa itu dananya, mungkin enggak mengadakan ruqyah, yaitu mengadakan hisab saja gitu ya. Termasuk sholat gerhana matahari, gerhana bulan itu kan tidak ada di ruqyah dulu, sudah benar belum ini gerhananya gitu. Tapi langsung diumumkan, Bapak Ibu nanti malam kita sholat di masjid sholat gerhana. Jadi langsung diumumkan, tidak usah ruqyah, karena tidak ada dananya. Kalau itu ada dananya berarti diruqyah dulu, dilihat dulu. Berhubung tidak ada dananya langsung dilaksanakan. Seperti puasa ini kalau tidak ada dananya ya pasti langsung dihitung, dihisab, bukan diruqyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sama Allah sudah diberi kesempatan, kita diberi kesehatan untuk bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Sementara ada teman, saudara, keluarga kita yang oleh Allah tinggal sehari, tinggal 2 hari, tinggal sebulan tidak dipertemukan Ramadan. Bukan berarti orang yang diambil Allah itu tidak ketemu Ramadan itu orang yang kurang baik, tapi dia mungkin sudah sama Allah dianggap cukup amalnya. Sementara kita ini yang belum cukup sehingga diberi kesempatan untuk mencari bekal menghadap Allah, yaitu mendapatkan pahala yang lebih banyak. Dan orang yang menjumpai bulan puasa kemudian meninggal, ini termasuk meninggal waktu-waktu yang paling baik. Di antaranya adalah hari Jumat dan puasa bulan suci Ramadan. Itu adalah waktu yang insya Allah orang meninggal adalah husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi puasa ini adalah setiap tahun kita diwajibkan, kita melakukan dan melakukan. Kenapa kita diperintahkan? Ini tujuannya adalah supaya kita tambah bertakwa. Jadi la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya orang-orang yang beriman diwajibkan kamu untuk berpuasa seperti sebagaimana Allah mewajibkan kepada umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan takwa ini adalah pangkat yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekalah kamu bekal takwa. Sesungguhnya bekal untuk menghadap Allah yang paling baik adalah bekal takwa. Inna akramakum indallahi atqakum.
Surat Al-Baqarah ayat 197, kemudian surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Maka ini termasuk syarat rukun dari ketika khotib menjadi khotib ketika sholat Jumat. Kalau nggak ada ajakan takwa, sholatnya Jumatannya batal. Ini karena sangat begitu pentingnya takwa itu sampai disyariatkan. Kita otomatis kalau puasa ini kita akan menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa ini, kalau saya membuat itu ya tingkat-tingkatan level itu ya. Ada kalau sekolah di akademik itu ada TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kalau orang yang Islam itu ada Islam, ada iman, ada ihsan, ada ikhlas, ada takwa. Kalau orang jahat itu juga ada pangkatnya yang tertinggi yaitu musyrik, di bawahnya munafik, di bawahnya lagi adalah kafir, di bawahnya lagi adalah fasik, dan pangkat yang rendah, yang jelek adalah zalim, seperti yang dilakukan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu zalim karena tidak boleh mendekati buah koldi, malah makan karena digoda setan. Jadi makan buah koldi. Padahal malah tak berbahari saja. Janganlah kamu mendekati buah pohon koldi. Oleh setan digoda, akhirnya memakan. Kemudian dia diberi senjata doa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi, menganiaya, membuat diri saya tidak baik. Jika Engkau ya Allah tidak mengampuni, pasti aku termasuk orang-orang yang kafir. Jadi Nabi Adam termasuk orang yang zalim dan sudah berdoa. Itu adalah pangkat jelek yang paling rendah, sampai yang tertinggi adalah musyrik itu. Nah, sementara Nabi yang dijadikan Allah, kita ini diberi pangkat yang paling tinggi, yaitu takwa, yang nanti kita jadikan bekal untuk menghadap Allah lewat sarana puasa ini. Puasa ini adalah kita berlapar-lapar, kita berdahaga. Ini karena apa? Hanya mengharapkan ridho Allah. Di dalam hadisnya yang terkenal, jaminannya Allah adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa niat karena Allah, mengharapkan ridho, ikhlas karena Allah, maka akan diampuni dosanya. Jadi di bulan Ramadan ini kita tidak usah istighfar, itu langsung diampuni Allah karena puasa. Waktu siang, malamnya man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan sholat malam, sholat tarawih, qiyamul lail, sholat tahajud, maka akan diampuni Allah. Kita tidak usah istighfar. Ini tidak ada di hari-hari biasa, tidak ada. Kalau kita sholat di luar puasa, itu adalah sholat tahajud, gitu ya, qiyamul lail. Itu ya kita harus istighfar kita. Astagfirullahaladzim, baru diampuni Allah. Tapi untuk puasa, baik itu malam maupun siang, kita tidak usah mengucapkan istighfar, itu sudah jaminannya otomatis. Karena hadisnya sahih, kuat gitu ya. Itu sebagai dasar kita. Kemudian ketika kita mau puasa ini adalah akan diberikan suatu pahala dari perbuatan yang kita lakukan itu. Yang sunnah itu seperti amalan-amalan ibadah wajib. Kalau yang wajib itu dihitung berlipat ganda. Yang sunnah kayak sholat qobliyah subuh gitu ya. Qobliyah subuh itu rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi kita orang Islam itu kaya. Tapi oleh Allah tidak diberikan saat sekarang di dunia. Kalau saya pas rodo atau pas jago di sama teman-teman itu, ini seandainya kalau kita itu ibadah, sholat atau takziah. Kalau takziah itu kan siapa yang layak itu nanti akan diberi pahala 1 gunung. Kalau mengantarkan sampai ke pemakaman diberi 2
pahala 2 gunung gitu ya. Nah, siapa yang sholat isya akan diberi motor gitu ya. Nah, teman saya itu seandainya kalau sholat isya dikasih motor, kalau nanti sholat maghrib itu dikasih mobil, saya pasti berangkat. Nah, ini kenapa Allah tidak membuat seperti itu? Seandainya diberikan bagi Allah itu tidak susah, tidak sulit. Tapi justru kalau Allah itu memberikan itu nanti tidak bijak. Jadi satu kampung ini kalau sholat semua dan mendapatkan pahala langsung, itu kampung ini sudah tidak muat gitu ya. Gak muat motornya, mobilnya tidak muat. Apalagi Jumatan yang pertama nanti dapat unta. Berarti kalau umurnya 50 tahun itu untanya itu ada berapa? Mungkin ada 1000 unta itu tidak muat. Nanti dapat kambing kalau orang sholatnya itu barisannya ke-5 gitu. Sampai barisannya yang terakhir dapat ayam dan telur gitu. Nah itu semuanya nanti tidak muat itu ya. Uangnya nggak laku kalau seandainya dibuat Allah seperti itu. Nah, ini maka itu ada rahasia Allah yang nanti akan diberikan ketika kita di akhirat nanti akan diberikan, tidak diberikan saat sekarang. Maka inilah yang namanya iman. Ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, yang beriman bahwa kita diwajibkan puasa itu orang yang beriman. Kalau orang hanya baru Islam saja belum wajib. Yang wajib itu adalah orang yang Islam, yang beriman. Mereka yang tidak puasa itu saudara kita barangkali Islam KTP-nya itu. Jadi Islam KTP belum diberi kewajiban untuk puasa. Yang wajib itu yang beriman. Maka beriman ini adalah orang yang yakin bahwa ibadah kita, maka ada rukun iman itu ya. Iman yakin bahwa Allah itu ada, malaikat ada, kitab itu kita yakini diturunkan Allah kepada para nabi. Kemudian kita beriman kepada takdir Allah baik dan buruk. Kita beriman kepada hari akhir, yaitu ada surga dan neraka. Ini adalah rukun-rukun iman yang harus diyakini. Kalau sampai sini tidak yakin ya berarti kita ini levelnya kayak level TK atau SD itu ya. Islamnya baru kelas SD. Kelas TK, SD itu biasanya makan sambil berdiri, sambil jalan, minum itu biasa. Itu baru Islam. Kalau kita sudah beriman, insya Allah ditata. Jadi makannya harus duduk pakai tangan kanan, kemudian minumnya juga harus duduk, tidak boleh minum sambil jalan, apalagi makan sambil jalan. Kayak di jalan-jalan itu sambil naik motor makan lagi gitu ya. Itu kalau kita melihat kan makanya enak itu, tapi dalam syariat tidak diperbolehkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka puasa ini karena keimanan kita, kondisinya kita sangat lapar dan haus, hanya mendapatkan keridhaan Allah. Jadi ini tingkatan level yang paling tinggi puasa itu ya, amal ibadah yang paling tinggi. Di dalam hadis dikatakan, saya sampaikan yaitu puasanya level tinggi karena yaitu setiap amal ibadah itu untuk orang yang melakukan. Puasa ya untuk kita, sholat untuk kita, zakat, infak, sedekah, baca Al-Quran, berbakti sama orang tua, menuntut ilmu itu adalah kembali kepada kita. Kecuali puasa ini untuk Allah dan Allah nanti yang akan memberi balasan. Jadi puasa ini adalah kita persembahan Allah. Orang itu ikhlas, tidak ikhlas, yang namanya puasa mesti ikhlas. Dan orang yang ikhlas paling pertama itu adalah mengucapkan sholawat. Jadi tidak ada orang sholawat kemudian kita tidak ikhlas, tidak ada. Kedua adalah perbuatan puasa. Kita entah apa itu ya, niat dipuji atau puasa karena yang lain, mau nggak mau itu kita ya ikhlas sampai berlapar-laparan, berhaus-hausan gitu ya. Ini kemudian bagaimana kita mempertahankan puasa ini agar tidak sama dengan mereka? Karena di masjid-masjid itu awal itu penuh gitu ya. Awal-awal itu penuh, kemudian nanti berjalan 5-6 hari sudah jamaahnya maju gitu ya, barisannya.
Ini kenapa? Karena apa? Niatnya belum kuat. Sehingga hanya cuma tutup kendangnya awal berangkat, kemudian tengahnya kosong, nanti belakang mau Idul Fitri mangkat lagi gitu. Jadi cukup 2 kali atau 3 kali sholat tarawih, kemudian habis itu belum gitu ya tengahnya. Maka ini yang pertama kiat-kiatnya adalah niat. Jadi niat kita itu harus dari awal. Ya Allah, saya niat puasa karenamu. Mudah-mudahan bisa dari awal sampai finish. Jadi kita sabar, berdoa kepada Allah agar diberikan kesehatan, kekuatan, keistiqomahan, bisa melaksanakan puasa sampai finish. Jadi niat ini yang harus dikuatkan. Niat itu penting, bukan pas tetangga saya kok ke masjid, tak ikut ke masjid. Tetangga saya kok takjil, iftar ke masjid, ikut ke masjid. Jadi karena niat dari kita bukan karena yang lain. Kemudian berikutnya adalah membersihkan diri kita. Jadi di dalam hati kita itu ada segumpal darah. Di dalam hadis, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadat sa'iru kulluhu. Ala wa hiya qalbu. Jadi ingatlah di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Manakala segumpal darah satu kepal kurang lebih ini kalau baik, insya Allah segala amal perbuatannya, baik itu ucapannya, pendengarannya, penglihatannya, pola tingkah laku kakinya, tangannya itu akan baik. Sebaliknya, segumpal darah ini kalau tidak baik, maka apa yang dilakukan lisan, penglihatan, tangan, kakinya itu yang mengajak hal yang tidak baik. Ala wa hiya qalbu, ingatlah itu adalah hati. Jadi di dalam diri manusia ini ada hati. Kalau hatinya ini ngerasani, ngerumpi, atau menghasut, itu nanti ya amal perbuatannya jelek. Tetangganya ada yang beli mobil baru, itu mesti korupsi. Punya motor banyak, paling itu mencuri gitu. Perasaannya diliputi ketidakbaikan. Kalau hati yang baik adalah ada tetangganya punya rumah yang baru, bagus, alhamdulillah punya tetangga rumahnya bagus. Mudah-mudahan nanti syukuran kita diundang. Alhamdulillah tetangganya punya mobil baru. Mudah-mudahan nanti diajak piknik atau jalan-jalan. Ya, ini perasaannya baik terus. Kalau hatinya baik itu insya Allah akan tenang. Daripada hatinya yang jelek, hatinya yang busuk, tetangganya itu berangkat haji malah kita yang stres, stroke, masuk rumah sakit, akhirnya innalillahi. Jadi tidak ada keuntungannya kita mempunyai perasaan yang jelek. Pokoknya baik terus perasaannya. Maka inilah bulan suci Ramadan itu adalah untuk membersihkan diri, untuk mensucikan hati kita. Jangan sampai sami mawon atau sama saja kita puasa dengan tidak puasa. Jadi niatnya kuat, kemudian hati kita dibersihkan, kemudian kita ada target. Jadi target, wah pokoknya bulan puasa ini saya tadarusnya harus lancar. Kalau sudah lancar saya bisa tahu artinya. Kalau sudah tahu artinya, tahu tafsirnya. Kalau sudah tahu tafsirnya, mempraktekkan. Jadi Al-Quran ini kalau hanya cuma dibaca bulan ya cuma itu kok. Tapi kalau kita merenungi artinya, menjalankan apa yang ada di dalamnya, itu insya Allah hati kita, diri kita itu semakin kuat. Ini namanya adalah takjil. Oh kemarin saya sholatnya baru cuma Jumatan kok, sekarang harus meningkat. Ada maghribnya ikut takjil, nanti saatnya ikut tarawih, meningkat. Subuhnya ikut ke masjid, nanti ditambah zuhur dan asar. Akhirnya kita lengkap, dan kondisi lengkap itu nanti akhirnya kita akan dipanggil Allah insya Allah dalam keadaan yang husnul khotimah. Jadi tujuan hidup ini apa kata Allah adalah untuk beribadah. Jadi tujuan Allah memakhlukul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah mau menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tujuan pokok hidup kita, pekerjaan kita itu sholat. Orang menjadi supir, driver, orang menjadi PNS, pegawai negeri sipil, orang menjadi polisi, Polri, menjadi TNI,
itu hanya kerjaan sampingan. Jadi dibalik, jangan sampai petani itu pekerjaan pokok, kantoran pekerjaan pokok, PNS pekerjaan pokok, sementara sholatnya sampingan. Dibalik, sholatnya itu adalah pekerjaan pokok dan pekerjaannya pokok biasanya itu adalah sampingan. Orang kalau bisa seperti itu akan luar biasa. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia bukan menumpuk harta, bukan menumpuk materi, bukan menumpuk pangkat jabatan, tapi tugasnya kita beribadah. Lebih kita di awal, jangan sampai semangat kita cuma awal kok, tapi nanti akhirnya kita lemes gitu ya. Tapi terus kita bertahan. Termasuk bulan puasa ini adalah berdekatan kita dengan Al-Quran gitu ya. Target kita sehari berapa? 1 ruku, 2 ruku, 1 juz, 2 juz, atau 1 Quran gitu ya. Dan walaupun saya belum survei sini, kayaknya belum ada yang kayak Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i 1 hari itu 2 Quran khatam. Nah ini kayaknya belum ada di sini, sama dengan di tempat saya. Belum ada 1 hari 2 Quran khataman terus ayatnya habis itu nanti. Kalau di Kerapia ada, setiap malam terawih 1 Quran itu ada di Kerapia itu ya. Dari mulai habis isya sampai kira-kira jam 3:30 itu 1 Quran khatam dipakai untuk sholat tarawih. Kalau ada yang mau ikut daftar, monggo bisa ke sana itu ya, ada panitianya itu. Mana sini Pak Bu yang adakan sholat tarawih 1 Quran itu. Nanti ikut sana, disediakan kursi kalau nggak kuat di pinggir tembok gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya intinya kita mudah-mudahan terus bertahan puasa ini, jangan sampai kewalaupun, tapi sampai finish nanti kita terus mendengarkan imam berkultum apa yang disampaikan. Insya Allah ilmu-ilmunya itu sangat bermanfaat dan tidak ada pengkultum atau imam yang ngajak berbuat jelek, dan ada pasti ngajak baik semua. Kita terus mengikuti dengan kesabaran. Jadi kita sabar untuk mendengarkan apa yang disampaikan guru kita, ustaz-ustaz kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat. Kebaikan datangnya dari Allah, kekurangan kekhilafan datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.